Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Berjumpa kembali dengan Mas Bro Tegal. Berbagai info untuk kalian yang penting untuk kalian simak. Ya, semangat semangat. Selamat cuan. Semua kondisi kripto sudah mulai merangkak naik ya. Akan tetapi ada beberapa koin yang menonjol. Kalian jangan ngiri. Memang info yang saya dengar kemarin dan saya melihat datanya bahwa Grayscale mengurangi porto mereka dan menambahkan koin-koin yang berkapitalisasi pasar rendah yang dinyatakan bahwa koin itu belum jelas fundamennya dengan berbasis AI kayak yang baru-baru ada CC, ada Siren, ada Repto, segala macam mereka dimainkan sama mereka. Memang Grayscale itu pemain lama dan ini semua adalah strategi-strategi yang belum tentu benar ataupun manipulasi mereka untuk mancing-mancing dia ngangkat harga tinggi dengan koin yang belum ada holder banyak dan setelah di atas nggak ada yang TP naik terus bisa terjadi nanti setelah orang-orang FOMO masuk di atas maka akan bisa dibanting lagi dan kalian akan menjadi sangkut. Dan strategi banyak yang gagal tahun 2021 itu pun demikian, koin yang belum terbang kalian tinggalin, pindah koin yang lagi terbang kalian kejar-kejar, yang terbang kalian kejar, kalian masuk dibanting ke bawah, sedangkan yang kalian koin yang tinggalkan nanti saatnya kalian akan masuk lagi sudah menjadi terbang karena di dalam all season coin nanti semua akan kebagian, akan naik semua, akan bergiliran, akan tetapi rezeki masing-masing kenaikan nggak sama untung-untungan dan kita melihat untuk di PP sesuai dengan fundamen apalagi akan di ETF-kan dengan holder komunitas yang tidak main-main bukan kaleng-kaleng secara fundamen kita sudah benar secara hitungan matematika kita pilih koin PP yang akan bermasa panjang kita akan bergiliran semua yang penting intinya sudah market mulai positif dengan info yang terbaru dengan gencatan senjata Iran dan Amerika Serikat dan secara fundamen geopolitik global perang sudah mulai mendingin. Kita akan melihat bersama super cycle siklus di tahun 2026 mudah-mudahan menjadi bull yang besar-besaran supaya kalian cuan semua. Dan saran saya ke depan dari hasil cuan yang separuh simpan, yang separuh untuk main dari hasil profit bukan uang pribadi supaya psikis kalian terjaga, supaya kalian tidak gampang emosi ketika market naik turun ataupun di bawah lama kalian secara finansial harus kuat dompetnya ketika turun dalam nggak dijual padahal koin itu suatu saat akan terbang lagi tinggal nungguin dengan asal koin nggak ngasal koin-koin yang berfundamen ke depan ketika jatuh yang diserang dulu BTC cuan BTC baru masuk BNB ETH Solana yang bagus-bagus ya portonya yang bisa bermasa panjang itu yang saya harapkan dan tidak lupa juga untuk porto kalian 80% BTC 15% altcoin baru 5% meme coin ya. Kita akan bahas koin-koin yang lagi terbang tinggi, kita jangan sampai ngiri ya, nanti ada bagian masing-masing karena dalam dunia kripto biasa begitu yang semua penuh dengan drama, manipulasi yang kadang diangkat duluan belum tentu akan bertahan panjang. Sudah saya sampaikan koin-koin yang jelas-jelas saja untuk trade kemarin tidak berbahaya koin CMC selalu saya singgung sekarang sudah 2.635.000 ya kurang apa XRP kemarin waktu 22 saya suruh masuk kalau di harga 50 saya nggak boleh karena saya tahu koin ini ada sumbangan-sumbangan untuk kebakaran California tempo hari pasti di 50 banyak yang TP dan akan disumbangkan ke sana makanya turun dan ini sekarang di 22.000 kemarin saya suruh masuk ini sudah hampir 25.000 oke. Kemudian Solana banyak sekali yang pada terbang ya. XLM ini akan naik juga bersama dengan biasanya XRP. Kita harus koin-koin yang bagus-bagus. Biarin ada Repdo atau segala macam yang lagi naik tinggi, nggak usah kalian kejar. Salah kalau strategi begitu. Kita justru masuk ke koin-koin yang belum pump. Nanti ada giliran saatnya dan ini memang sialan benar yang lagi di pump koin-koin yang nggak jelas gitu. Koin-koin yang baru-baru rupanya pada mulai nongol ke top CMC biasa ikut meramaikan daripada
all season coin. Saya rasa akan terjadi altcoin season nanti karena uang sudah mulai manas dengan banyaknya masuk ke altcoin, uang-uang mereka sudah mulai gatel dan ini sangat bagus untuk kedepannya, yang mana kita harus cuan bersama. Ini koin DX aja kemarin saya prediksi tak kira akan kayak Siren, ternyata juga tidak ya, nggak naik juga, tak kira kayak Repdau. Ini koin-koin yang di CMC, ini ada yang baru-baru yang Kolestia itu udah lama, ini masuk lagi di top CMC, koin Venice, ada koin Munat, koin-koin yang nggak jelas ini baru nongol, ikut meramaikan apa namanya di dalam altcoin season. Mending koin-koin yang jelas tapi yang masih bagus-bagus, jangan sembarangan ya. Koin das masih boleh, ada SAI, ada Chili, yang koin-koin yang oke-oke lah. Saya rasa kita akan cuan bersama. Jupiter tuh decknya daripada Solana, ketika Solana naik Jupiter juga terbang ya, sama Pan kemarin masih di 29 ya, 29 sekarang udah 34, naik 10% dalam satu minggu ya. Kita cari yang bagus-bagus. ARB mumpung masih murah boleh, Polygon juga sudah mulai naik ya, semua akan naik semua, ada giliran masing-masing dan rezeki nggak sama, nanti tergantung angin akan ngepam yang mana. Kalau saya hitungan matematika tetap akan bertahan di PP, saya nggak akan koin yang sembarangan karena modal utama koin akan bertahan panjang itu satu adalah di ETF-kan seperti PP, yang kedua komunitas dan holder yang meningkat terus, tidak kaleng-kaleng. Pokoknya kita harus sabar, nunggu BTCD juga mulai turun, nanti di kisaran 50% kita harus mulai exit dari market ya. Sekarang masih belum apa-apa dan bukan berarti terbang altcoin season nggak ada koreksi, tetap ada koreksi dan PP holdingnya sudah meningkat lagi. Kita lihat juga market capnya juga udah lumayan, sudah naik ya. Kita akan masuk ke PP sebentar. Rankingnya di 46, ranking di 46. Wah, sudah kemarin 514.000 dan naik 1.000 holder hari kemarin, ini sudah 516.000 dengan kapitalisasi pasar 28. Jadi kalau kapitalisasi yang tinggi sudah kayak Repdau, sudah tinggi dengan holder sedikit, 90% dipegang debtnya, itu sangat berbahaya sekali untuk kita masuk. Kalian masuk miliaran di situ kalau nggak dibanting sama dia. Saya akan berpilih di PP karena kapitalisasi masih rendah. Untuk kenaikan tinggi saya rasa masih mudah dibanding dengan Dogecoin yang kapitalisasinya sudah terlalu besar. Dan ini berita yang menarik, PP apakah $1 itu akan bermimpi, apakah akan menjadi reality. Semua kita nggak usah berangan-angan terlalu tinggi, untuk 10 kali lipat itu kalau dalam kripto itu udah hal yang biasa. Saya rasa mudah-mudahan kita bisa melihat daripada ₹1, akan tetapi saran saya ketika 0,2 yang dari masuk sekarang, yang 50% di TP untuk menjaga psikis kalian, amankan modal, nggak usah terlalu serakah, baru yang 50% nanti kita holding sampai harga tertinggi, sampai BTCD-nya di 50% ya. Itu yang akan kita lihat bersama. Ini ada semua orang harus bertanya ya, PP hingga $1, mimpi atau kenyataan? Semua orang harus bertanya, apakah PP bisa mencapai $1? Jujur saja, jika ini terjadi, pasar kripto akan benar-benar berubah. Pemegang tiket lebih awal akan menjadi pemenang yang mengubah hidup mereka. Namun untuk saat ini tetaplah sebuah koin meme yang sangat spekulatif dengan hit besar dan risiko besar. Kita harus sabar menunggu, kita nggak usah sampai $1. Tapi kalau di ETF kan akan bermasa panjang, saya rasa ₹1 itu akan lewat mudah. Akan tetapi ya naik turun. Makanya kalian kuat nggak ondolnya di naik turun kan, pusing, muntah, melekok nggak? Makanya nanti 02 kalian sudah aman, modal sudah kembali. Ya, yang ditanam tinggal cuannya itu akan lebih membuat kalian lebih sehat jiwanya. Jangan sampai edan gara-gara dibanting di dalam kripto ya. Ini $1 itu mudah-mudahan ya mimpi ya, jangan sampai $1 lah ya. Hanya ₹5 aja kita sudah luar biasa, udah kaya raya ya. Mungkin itu aja, nanti gampang siang habis sholat Jumat bikin video lagi, lihat perkembangan nanti. Yang penting info yang terbaru bahwa gencatan senjata terjadi, geopolitik
global yang memanas, perang sudah mulai mereda, kayaknya sudah mulai banyak masuk ke altcoin, sudah mulai dihangatkan. Grayscale mengangkat dengan koin-koin yang nggak punya fundamental yang nggak jelas, apakah manipulasi ataupun koin-koin dia nggak ngerti, hati-hati. Kita tetap berpegang teguh dengan koin-koin yang berfundament, yang akan bermasa panjang seperti PP yang akan di-ETF-kan dan mampu bertahan panjang. Sudah 3 tahun lebih, jangan koin ngasal yang baru nongol kemudian pam kalian tembak, takutnya hanya sesaat saja karena sudah sering terjadi hal yang begitu membuat orang pada jatuh ngejar-ngejar koin yang lagi terbang ya. Tetap Dior riset sendiri karena dalam dunia kripto berisiko tinggi, bisa cuan mendadak juga membeli mendadak. Mas Bro hanya sekedar memberikan info yang saya tahu ya, selebihnya ditanggung masing-masing. Tetap Dior lagi, ucapan saya jangan ditelan mentah-mentah, kalian harus riset sendiri lagi. Oke, yang positif kalian ambil, yang buruk kalian tendang. Kiranya sudilah yang belum subscribe untuk subscribe, yang sudah Mas Bro ucapkan banyak-banyak terima kasih. Salam dari Tegal Mas Bro. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PP tetap jos.